Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mulai ibadah pagi ini, kita bernyanyi Kidung Jemaat 392 ayat 1, Ku berbahagia. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 8 November 2023, tertulis dalam Yohanes 8 ayat 51, beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, nasi tutudo nahudoko tuhamu, molo adong na mangaradoti hataki, dang idaun ni hamatean saliling-lilingna. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang kekal merupakan bagian penting dari iman dan pengharapan manusia, termasuk orang Yahudi di dalam nas ini. Orang Yahudi percaya pada akhir zaman akan terjadi kebangkitan daging dan dilanjutkan dengan realisasi kehidupan yang kekal. Tetapi sampai nas ini mereka tidak tahu bagaimana kehidupan kekal itu dikaruniakan atas mereka. Dan di sisi lain, mereka menolak percaya Yesus adalah jalan, kebangkitan, dan hidup. Identitas kemanusiaan Yesus menjadi dasar penolakan mereka. Yesus orang Nazaret, anak Yusuf yang berprofesi sebagai tukang kayu. Mereka mengenal saudara-saudara Yesus, semuanya dijadikan dalih ketidakpercayaan mereka. Tidak jarang mereka merendahkan Yesus. Misalnya dalam perikop ini menyebut Yesus kerasukan setan. Namun Yesus tidak membalasnya. Yesus tetap mengajarkan dalam dia ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Yesus adalah jaminan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman-Nya ada kuasa. Siapapun yang taat dan turut tidak akan mengalami maut selama-lamanya, tidak mengalami hukuman yang kekal, tetapi masuk dalam kehidupan kekal bersama Allah Bapa di sorga. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan menuruti firman Tuhan? Dalam bahasa aslinya tereo berarti menjaga. Mata tetap terarah juga berarti melakukan perintah. Dari pengertian-pengertian tadi kita memahami bahwa menuruti firman Tuhan berarti kita konsisten hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan kita juga diminta turut aktif terlibat dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menyatakan proklamasi sukacita besar serta menyingkap rahasia besar kepada kita.
kehidupan yang kekal disediakan bagi orang-orang yang menghormati Tuhan dan menghormati firman-Nya. Saudaraku, tidak ada jalan lain. Amal atau perbuatan baik, harta atau jabatan, atau apapun yang kita miliki tidak dapat menyelamatkan kita. Hari ini kita menerima undangan surgawi, yaitu menuruti firman-Nya. Bukalah hati, berilah diri, jauhkan argumen-argumen penolakan terhadap firman. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayat 15 berkata, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jauhkanlah kedegilan dan hati yang keras. Tetapi doson haumana dumenggom ma rohaku dijolom. Saya lopokon ma nadenggan tubagasan rohakon. Saya tupahi hatami asa marparbue. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami menerima sukacita besar bahwa siapapun yang menuruti firman Tuhan tidak akan mengalami maut selama-lamanya, tetapi akan mengalami hidup yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya serta turut firman Tuhan. Hari ini kami mau berjanji, hidup kami hari ini, esok dan seterusnya adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan izinkan kami ya Bapa mengalami kuasa, mengalami sukacita, mengalami mujizat di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, sertai kami dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.